Bab 3. Proses membaca. Pengertian proses membaca. Epoch Smith, Kenneth Goodman, dan Robert Meredith mengatakan, membaca merupakan proses yang aktif tentang rekonstruksi makna dari bahasa yang dinyatakan dengan lambang grafis atau tulisan, sama dengan menyimak, yang merupakan proses yang aktif dalam merekonstruksi makna dari lambang bunyi atau fonem bahasa lisan. Membaca merupakan suatu proses diri, mulai mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca. Proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau memahami bacaan, atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Respon pasif adalah respon yang ada di dalam individu dalam bentuk memikirkan atau merespon tertampak. Sedangkan respon aktif adalah respon yang terlahir dalam bentuk tulisan atau lisan, atau respon tampak. Jenis proses membaca. 1. Membaca sebagai proses sensoris. 2. Membaca sebagai suatu proses psikologi. 3. Membaca sebagai proses perseptual. 4. Membaca sebagai proses penyimpanan. Dan 5. Membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan. Jenis proses membaca. 1. Membaca sebagai proses sensoris. Kegiatan awal yang dilakukan oleh pembaca adalah menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. 2. Membaca sebagai suatu proses psikologi. Membaca dengan proses psikologi ialah membaca yang melibatkan unsur psikis atau interior dalam memahami suatu informasi. 3. Membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual dalam membaca terdiri atas 4 bagian, yaitu kesadaran akan rangsangan visual, kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata, klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata yang ada di dalam kelas umum, dan identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Jenis proses membaca. Membaca sebagai proses penyimpanan. Membaca adalah proses penyimpanan informasi yang pada suatu saat dibutuhkan untuk dikeluarkan atau diretrieve. Penyimpanan dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak hilang dan lupa. Penyimpanan adalah proses atau peristiwa psikologikal untuk menyimpan informasi yang diperoleh dari proses obtainment. Membaca sebagai suatu proses perkembangan. Keterampilan membaca merupakan proses penerapan seperangkat keterampilan. Keterampilan tersebut terkait dengan aspek mekanik dan pemahaman. Untuk dapat membaca, pembaca perlu mempunyai sejumlah keterampilan yang diperlukan saat membaca. Jenis membaca. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring, oral reading atau reading aloud, dan membaca dalam hati, silent reading. 1. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. 2. Pembaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca dalam hati dapat berupa membaca ekstensif dan membaca intensif. 1. Membaca ekstensif, atau bisa disebut membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu sesingkat mungkin. Tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat, sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana, yang dipaparkan oleh Henry Guntur Tarigan. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, sekilas, dan dangkal. 2. Membaca intensif. Membaca intensif lebih mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam dan terperinci yang dipaparkan oleh Henry Guntur Tarigan. Membaca intensif dibagi atas membaca telaah isi dan telaah bahasa. Klasifikasi membaca ekstensif.
A. Membaca survei. Membaca survei artinya kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum isi bacaan. Pembaca dapat melihat judul, pengarang, daftar isi, dan pengantar. B. Membaca sekilas. Membaca sekilas artinya kegiatan yang membuat mata bergerak cepat ketika membaca. Tujuannya agar dapat menemukan informasi dengan cepat. C. Membaca dangkal. Membaca dangkal atau superficial reading pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari bahan bacaan. Membaca dangkal ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan riungan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang, misalnya cerita pendek, novel ringan, dan sebagainya. Dalam membaca seperti ini tidak dituntut pemikiran yang mendalam seperti halnya membaca karya-karya ilmiah. Dapat dilakukan dengan santai tapi menyenangkan. Klasifikasi membaca intensif. Membaca intensif dibagi atas membaca telaah isi dan telaah bahasa. Yang pertama, membaca telaah isi. Tujuan membaca telaah isi adalah untuk memperoleh sukses dalam memahami argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, membaca telaah isi suatu bacaan menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan, berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan. Tuntutan dalam membaca telaah isi. Membaca teliti. Membaca teliti adalah kegiatan baca yang dilakukan secara teliti untuk dapat memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi tertentu dalam media tulisan. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman, reading for understanding, adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, literary standards, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Tuntutan dalam membaca telaah isi. Membaca kritis. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, memahami maksud penulis, memahami organisasi dasar tulisan, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang kedua, membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan ide atau gagasan utama yang hendak disampaikan penulis. Klasifikasi membaca intensif. Membaca telaah bahasa. Membaca bahasa asing. Tujuan membaca bahasa asing dalam tataran rendah adalah: yang pertama, memperbesar daya kata. Yang kedua, mengembangkan kosakata. Dalam tataran yang lebih tinggi, tentu saja bertujuan mencapai kefasihan. Membaca sastra, literary reading. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya-karya sastra, baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Sekian, terima kasih.